Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita tawarkan Katana tahun 96, warna asli hijau metalik, untuk platnya R Banyumas. Kalau soal pajak, ini pajaknya bulan 9 dan habis masa plat 2023. Jadi ini udah harus ganti plat dan pajaknya bulan 9 kemarin. Untuk unitnya masih seger, jadi bikin penasaran kita untuk cek kondisinya seperti apa. Oke, kita akan cek sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you know. Agak susah ditebak ya, karena untuk yang tahunnya lebih tua kadang-kadang lebih mahal, yang tahun lebih muda bisa jadi lebih murah, karena unit seperti ini betul-betul kita harus cek secara kondisi seperti apa. Jadi ada harga, ada kondisi pastinya. Untuk unitnya kita langsung cek aja, karena ini kondisinya kelihatannya masih seger banget, masih oke. Kelihatan dari talang-talang seperti ini, talangnya atas dan bawah itu masih nitik pabrikan, masih ada, masih kelihatan semua. Warna juga masih bagus, aman, muter itu nggak ada yang lecet-lecet. Jadi dari bodi-bodi itu masih oke banget, warnanya masih keluar, masih nyala hijaunya. Kalau kita cek dari bagian kap mesin seperti ini kap mesinnya juga masih ngaleng. Terus kayak nut-nut seperti ini masih lempeng, masih bagus, nut tengah sama bagian samping. Karena untuk Katana seperti ini bagian nutnya itu bagian kap mesin itu cukup banyak, jadi terlihat lebih berotot gitu ya. Kalau dari bagian bumper, ini bumpernya masih cukup baik, masih rapi, masih oke. Lampu-lampu kanan dan kiri masih bawaan pakai Koito Japan. Grillnya juga masih bagus, masih kenceng, nggak kendor, nggak ada yang patah juga. Emblem Suzuki terpasang rapi di situ. Ya walaupun unit ini sebenarnya beberapa bagian sudah ada sepet-sepet. Nah kalau dari bagian depan seperti ini pojokan masih rapi, masih bagus. Kondisi bagian samping seperti ini juga masih ngaleng sampai ke pintu, sampai ke bagian belakang. Ini semua kondisinya masih ngaleng. Pilar A, pilar B, sampai pilar C kondisinya juga masih bagus, masih ngaleng. Nut dari bagian samping seperti ini masih lempeng, masih oke, masih bagus, kondisi ngaleng. Nah lanjut ke bagian belakang, ini untuk talangannya juga masih rapi. Kondisinya masih nitik atas dan bawah. Kondisi pintu belakang semuanya masih ngaleng, masih oke. Velgnya itu kelima-limanya sama dan ini pakai ring 15. Nah untuk ban serepnya terpasang di bagian belakang. Kalau dilihat dari bagian belakang, dia secara tongkrongan juga masih oke banget, masih lempeng, masih lurus. Lampu-lampu kanan dan kiri masih bagus, masih oke. Bumper belakang juga aman, dia nggak ada ciri-ciri bekas ditubruk dari bagian belakang. Jadi untuk bumpernya itu masih utuh, masih bagus. Nah untuk yang sebelah kiri, nutnya juga masih lempeng, masih bagus, masih oke. Kalau ngaleng yang seperti ini kondisinya masih cukup ngaleng, masih bagus, masih oke. Pilar C, pilar B, dan pilar A kondisinya masih rapi. Sampai ke talang-talang muter ya. Tadi yang bagian kanan, bagian belakang. Nah ini untuk yang bagian sebelah kiri, talangnya juga atas bawah itu masih nitik, masih bagus, aman, nggak ada yang keropos, nggak ada bekas perbaikan. Untuk bagian jumbonya juga dia masih ngaleng, atapnya juga ngaleng, muter, belakang, kanan, dan kiri semuanya masih bagus, masih oke. Sekalian kita cek juga untuk kolong bagian depan. Ini untuk sasisnya kelihatan dan selebornya bagian bawah itu kelihatan. Nah selebornya masih rapi, masih bagus. Untuk sasisnya juga masih oke. Bagian sini yang rata-rata dia rawan untuk keropos. Area depan juga dia masih aman. Untuk sasisnya dia nggak ada ciri-ciri bekas reparasi bagian depan. Nah ini untuk selebor bagian belakang, dia masih bagus, masih oke, aman, nggak ada yang keropos. Sasisnya juga masih oke, masih bagus, aman, dia nggak ada bekas reparasi. Nah ini untuk kondisi kolong bagian kanan ya, selebor kanan, ini kondisinya masih bagus juga. Oke, masih aman, nggak ada yang keropos. Sasis juga masih utuh, masih bagus. Lanjut untuk kolong bagian depan kanan. Nah ini untuk selebornya juga masih utuh, masih bagus, masih rapi, masih aman. Sasis juga masih oke, aman, tidak ada yang keropos. Ini untuk kondisi lantai bagian kanan, bawah sopir, itu lantai-lantainya juga masih bagus, aman, nggak ada yang keropos. Sasisnya juga masih rapi, masih bagus, masih oke. Dan ini untuk lantai yang sebelah kiri, kondisi lantai juga aman dari keropos. Sasis juga masih oke, masih bagus, masih rapi. Sekarang lanjut kita cek untuk bagian pintu-pintu. Nah, sileran pintu masih rapi, masih bagus. Sebelah samping sampai ke bagian bawah. Ini untuk yang rawan keropos daerah sini. Dan ini kondisinya masih cukup rapi, masih bagus, masih aman.
Untuk bagian door trimnya masih bagus, masih rapi, masih bersih. Dan untuk krisplang bagian bawah seperti ini kondisinya masih bagus, masih oke, masih rapi. Sambungan-sambungan seperti ini masih oke, masih bagus. Lanjut ke pilar A bagian dalam. Ini las nitik pabrikannya kelihatan dari bagian bawah sampai ke pilar B. Kondisinya masih oke, masih bagus, aman, dia nggak ada bekas reparasi. Untuk area dashboardnya masih utuh, masih bagus. Dan ini sudah ada AC-nya dan AC-nya dingin. Lanjut kita ke interior. Untuk joknya masih bagus, masih rapi, ada sedikit bolong daerah sini, hanya sedikit aja. Tapi yang lainnya masih oke, masih kenceng. Dia untuk joknya, untuk busanya juga masih empuk, masih enak. Dan kondisinya benar-benar rapi dan bersih. Untuk jok bagian belakang, ini joknya udah menghadap ke depan. Karena ini tipenya GX. Dan ini untuk jok belakang juga masih rapi, masih bagus, dia masih seger, aman, tidak ada yang sobek. Nah sekarang kita coba cek untuk bagian belakang. Kita cek sileran pintu seperti ini, kondisi atas, samping sampai bagian bawah, silerannya itu masih rapi, masih bagus. Ya, untuk bagian belakang, kondisinya masih ngaleng, masih bagus, masih rapi. Dan untuk area belakang seperti ini kondisinya masih rapi juga, masih bagus. Kita cek juga untuk talangan-talangan dari bagian belakang seperti ini. Talangannya masih rapi, masih nitik. Semua sambungan-sambungan bawaan pabrikan itu masih kelihatan semua. Dan karet-karet bawaan seperti ini masih ada. Nah, kecuali untuk pelipit bagian belakang seperti ini. Nah, pelipitnya udah termakan usia. Kondisinya seperti ini untuk pelipit belakang. Nah, kita lanjut cek untuk bagian lantai belakang. Nah, kondisi lantai belakang masih utuh, masih bagus. Karet-karet bawaan seperti ini masih ada semua. Dan kondisinya itu masih benar-benar bagus, masih aman. Untuk door trim bagian belakang juga kondisinya masih rapi, masih bagus, masih aman. Nah, lanjut kita cek untuk yang pintu sebelah kanan. Pintu sopir kita cek untuk silerannya. Bagian samping seperti ini, dia masih ada sileran pabrikan, terus sampai ke bagian bawah. Silerannya juga masih kelihatan, masih bagus. Dan aman, tidak ada yang keropos. Lanjut ke pilar-pilar A, bagian dalam seperti ini. Nitik-nitik pabrikan, talangnya masih kelihatan semua. Pilar B juga masih bagus, masih oke. Sampai risplang bagian bawah. Kondisi lantai dari bawah tadi kelihatan masih oke, masih bagus. Dan sambungan-sambungan seperti ini untuk risplangnya itu masih oke, masih bagus. Nah ini untuk dashboard yang sebelah sopir ya. Untuk dashboardnya masih bagus, masih cukup kenceng. Untuk bagian setir-setir seperti ini, nah ini untuk setirnya juga masih oke, masih bagus, masih aman. Untuk setirnya aman, dia tidak ada speleng dan ini udah pakai power steering. Sekarang kita coba cek untuk bagian mesin. Dan untuk kap mesin seperti ini, pelipit-pelipit bagian kap mesin masih bagus, masih oke. Nitik-nitik pabrikan ini masih kelihatan semua. Ngaleng atas dan bawah. Untuk cross member bagian depan seperti ini, untuk apronnya masih bagus. Dia pelipit-pelipit seperti ini masih rapi, masih oke, nggak ada ciri-ciri bekas nubruk di bagian depan. Lanjut ke selebor-selebor, kanan dan kiri. Selebornya masih utuh, masih bagus, aman, atas dan bawah. Tadi dari bagian bawah udah dicek, kondisinya masih bagus, aman, nggak ada yang keropos. Dari bagian atas juga dia masih bagus, aman, nggak ada yang keropos. Kondisi mesin cukup kering, jadi mesinnya ini aman, dia nggak ada rembes-rembes oli. Karena ini F10A ya, untuk mobil dengan mesin F10A ini memang terkenal dia mesinnya udah bandel. Yang pertama bandel, irit, dan yang ketiga dia spare partnya cukup banyak. Dari bagian deksel seperti ini dia aman, nggak ada yang rembes-rembes oli. Bagian blok silinder juga aman, nggak ada rembes-rembes oli. Sampai ke area carter juga dia aman, nggak ada yang rembes-rembes oli. Jadi untuk mesinnya ini masih kering, masih oke. Nah ini untuk knalpotnya dia ternyata sudah pakai header ya, header 31. Nah, cuman sepertinya itu masih pakai resonator, jadi suara headernya itu tidak terlalu keluar. Kalau mau headernya suaranya lebih kencang, itu lepas resonatornya dan langsung ke muffler. Nah, sekarang kita cek untuk olinya. Kita pastikan bahwa mobil ini mesinnya baik-baik saja. Nah, kalau kita cek olinya warna coklat, itu biasanya dia oli mesin kecampur sama air radiator. Tapi ini warnanya normal, walaupun warna olinya udah cukup hitam. Ini warna ini berarti olinya udah saatnya diganti. Tapi mesinnya aman, dia nggak ada ciri-ciri blok silinder ngulet atau air radiator kecampur sama oli mesin. Sekarang kita coba starter, kita nyalakan mesinnya, kita dengerin suaranya. Untuk suara mesin stasioner ini masih halus, masih enak, nggak ada suara siri-siri dari seher atau metal kena. Suaranya masih aman. Sedikit kita gas. Nah, kita geber seperti itu aja, suaranya masih halus, masih enak. Untuk kondisi mesin insya Allah masih bagus, masih oke. Sekarang coba cek untuk asapnya, ada ngasap knalpot apa enggak?
Aman, Lur? Jadi mesinnya oke, suaranya masih halus, masih adem, masih enak. Terus nggak ada asap putih juga di bagian knalpot. Jadi untuk mesinnya insya Allah dalam kondisi oke, dalam kondisi bagus. Untuk bodi-bodi keseluruhan muter juga masih oke, masih bagus. Talangan nitik, muter, terus kemudian bodi-bodi nat-nat juga masih rapi, masih enak. Aman untuk mobil ini dari bagian lantai-lantai juga nggak ada yang kropos. Untuk unit ini ditawarkan dengan harga 55 juta nego. Buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, bisa hubungi nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi atau komentar di kolom komentar juga boleh. Kita akan sama-sama sharing bareng-bareng mengenai Suzuki Katana ini. Oke, mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.